Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya minta dakuri tiraning bidi sanami mazaz tadam anjaro min muglatin bidahi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa asil maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asali wa thiyabu minal miski wa abradu minal thalji. Faqultu li Jibril qulna liman shalla 'alaika fi rajabah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Hadirin mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para kiai, para ajengan, para habaib, para asatid maupun asatidah yang alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita, bil khusus diantaranya guru kita bersama yang baru saja menyampaikan butiran-butiran ilmunya kepada kita semua, Ustaz Murus Salim atau yang lebih kita kenal dengan Ustaz UJ Cikarang. Harapan kita semua adalah, saya yakin banyak manfaat yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padibul Majelis Ta'lim Marudhatillah Ustaz Aib Saifullah dan para asatid yang lainnya yang mohon maaf nggak bisa sebutin namanya atu-atu, para jamaah kepanitiaan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan jamaah semuanya, baik yang bawa bendera maupun yang kagak bawa bendera, tukang dagang semuanya dah ya, Kang Songko, Uwa, Ence, Ende semuanya. Udah banyak yang disampaikan nama guru kita, kalau saya mah ngelanjutin dikit doang. Karena emang sebenarnya saya malam ini nggak boleh keluar karena takut kena corona lagi baik. Kayak tadi saya ceramah dari siang pagi omongan corona mati gitu corona. Dah. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama karismatik dunia asal Banten, dalam salah satu kitab karangan beliau Nasoihul Ibad, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud dalam makolahnya mengatakan, arba'atun min dulumatin golbi, ada 4 yang bisa bikin hati manusia jadi gelap.
Hati manusia bisa jadi gelap karena apa? Yang pertama kata Abdullah bin Mas'ud, batnun syab'anun min ghairi mubalatin. Hati manusia bisa jadi gelap karena apa? Yang pertama kebanyakan makan. Ayo tak minum nggak apa-apa. Ya mah kita liatin baik. Dengar gua atuh blogek. Artinya apa? Perut yang terlalu kenyang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Makanya cek dulu orang tua kita mesen ke kita begini, Neng, kalau makan jangan banyak-banyak, entakan bebel, sekolah kagak pinter-pinter. Emang apa orang tua kita dulu mesen begitu? Emang dulu mah kagak ada makanan, wah. Beda sama orang sekarang, makanan udah bermacam-macam, penyakit makin berupa-rupa. Orang tua kita dulu bang, makanannya masih asli buatan tangan, belum kecampur sama zat kimia. Orang tua kita dulu minum air sawah, tuh sawah bekas tepakan kebo kong, diminum pakai daun gogolio namanya. Itu batang padi, dipotes, disedot, kagak mabuk. Coba orang sekarang uyup air sawah no, kau kagak celeng di sawah. Orang tua kita dulu pulang dari sawah, pulang dari kebun, pantatnya gidu. Dia kagak lari ke rumah sakit, kagak lari ke puskesmas, kemana larinya? Ke belakang rumah. Dia cari tikar pandan, dia bakar, dia garang. Waras. Makanya paling bantar penyakit orang tua kita dulu, kudis, kurap, gatel, panu, ampak, bengek, beres. Orang sekarang makanan bermacam-macam, penyakit makin berupa-rupa. Lihat penyakit orang sekarang, darah pendek. Iya gua tahu. Urat asem. Iya tahu. Umur masih pada muda, badan berakaku, mak. Stroke. Bebe stroke penyakit berat itu. Jangan stroke segerobaknya berat. Tambah lagi sekarang penyakit corona tuh, penyakit orang tali ya. Di beberapa hari kemarin, mohon maaf, ketika di televisi, di media sosial itu diumumkan bahwasannya warga negara Indonesia positif terjangkit corona. Melihat reaksi orang-orang Indonesia yang kena corona, melihat reaksi orang Indonesia menyikapi corona, ketawa hati saya. Kenapa saya ketawa? Sampai segitunya ya. Yang dagang masker naikin harga masker, yang punya duit banyak ngeborong masker, takut corona. Akhirnya yang mati siapa? Yang kagak punya masker bang. Duit kagak punya, diborong sama dia semua, kan beli mahal. Dan pada akhirnya orang mati bukan karena virus, tapi karena sedaranya dewek. Segitunya Allah tampakin corona, Allah tampakin penyakit depan matanya. Ratusan, jutaan, ribuan orang berebut beli masker. Bagaimana Allah tampakin, bagaimana bentuknya dosa, gimana bentuknya neraka. Saya yakin banyak orang berbondong-bondong pada ibadah. Segininya orang takut buat corona. Ini kalau kagak kena isu corona, saya yakin sampai kebun kelapa jamaah nih. Karena ada corona ge, Publik Akbar batal semuanya. Jadwal saya tadi ke cancel semua sama saya dia. Nguruk bentuk begini nih. Enggak apa-apa. Enggak lah kurung lagi kita hari ini. Nah ini kali mulut mah kita udah seger gitu ya. Rejep segeran lagi, enggak rejep corona lagi baik gara-gara. Tipes kita dengerin corona baik. Tambah lagi bocah sekarang kan kayak gayaan kok makan. Anak kita sekarang bosan makanan emaknya di rumah, dia berangkat ke SGC. Itu di SGC ada tempat makan pok yang huruf M-nya gede. M. McD. McD, makanan memedi. Bebe makan di sono. Yang anak kita makan di sono apa? Fried chicken. Fried chicken. Chicken artinya ayam. Fried ayam. Makan satu potong fried ayam, 3 potong brobot chicken. Fried brobot tuh ya. Ibu bocah sekarang kan kagak pada kenal makanan bang. Dulu zaman kita masih kecil kong, kita kenal makanan 4 bersaudara, 1 pun beda nama. Bocah sekarang gak kenal wah. Megang duit bocah sekarang ke warung Padang pakai bilang Uni beli sayur nangka. Bukan nangka,
cecek. Nangka mah yang udah mateng. Nangka punya adik namanya Cecek. Cecek punya adik namanya Gori. Gori punya adik bontot tai babal. Emang bener Pak ya? Bocah sekarang gak kenal begituan. Yang matang namanya nangka, yang bodi sayur namanya Cecek, direbus dilalap namanya Gori, tutul pakai garam, makan di kebun tai babal. Makanya mohon maaf kalau kata saya mah hidup mah yang penting sehat. Hidup mah yang penting sehat. Orang kalau sehat makan apa juga enak kok, kagak mantang. Sekarang rumah gede, mobil banyak, motor mau model apa juga ada. Tiap minggu, tiap bulan cuci darah. Makan ini nggak boleh, makan itu kagak boleh. Apa ini makan? Hidup mah yang penting sehat yang. Makanya kalau kata saya pribadi, kita bisa kentut nih, udah enak banget itu tong. Kita bisa kentut nih bang, udah enak banget itu. Berapa banyak orang di rumah sakit dirawat gara-gara kagak bisa ngentut. Makanya kalau pengen ngentut, ngentut aja udah. Jadi ngaji Ustadz, masa yang ngentut? Nggak apa-apa. Guru kita ngajarin bang, kalau kita lagi kumpul ngaji begini, ada teman kita yang ngentut po, kita disuruh pura-pura budeg. Bau, nggak apa-apa. Rasain aja. Emang apa tadi begitu? Kita tutupin aibnya dia biar dia kagak malu. Kita kan kagak. Milih-milih. Kalau yang kentut cakep, putih, bersih, baik, suka jajan kita kentut. Empo sehat. Udah bisa kentut ya. Selfie dulu po. Tapi coba yang kentut hitam, bulu, kudis, kurap, gatal, panu, ampok, belek, hitam, bau lagi. Jorok banget sih lu. Kentut bau banget. Kenapa tau? Lu kan kebiasaan kemari-mari. Kita kata-katain. Emang apa tak bisa begitu? Karena kentut dibagi menjadi 3. Kita ngaji kentut dulu cek. Sini. Pokoknya pulang dari sini tanya sama lakinya, dari mana pulang malam-malam? Ngaji bang, dia musat air. Ngaji apa? Kentut. Lu pulang ngaji so ngomong begitu melaki. Emang bener bang tadi ngaji. Kentut. Biarin. Gara-gara kentut laki bini berberantem. Kentut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya kentut sopan. Apa kentut sopan? Kentut yang bunyinya suaranya gede. Biasanya kentut begini kagak ada baunya kok. Jujur dia mah sopan, gede-gede sekalian. Yang kedua ada yang namanya kentut songong. Apa kentut songong? Kentut yang bunyinya dicicil. Ada. Ada. Ya tawa-tawa aja udah nggak apa-apa. Ya kapan lagi kita tawa. Ya, orang kalau kagak pengen tawa kok di antara 2, yang satu penyakitan, yang kedua banyak utang. Tawa-tawa aja udah. Yang ketiga ada yang namanya kentut haram jadah bang. Songong, dia nggak songong. Apa kentut haram jadah? Kentut yang kagak ada bunyinya. Melepes. Baunya nusuk ke hidung. Ini kentut yang model begini bang, bisa nimbulin satu penyakit hati yang namanya suujon. Coba deh kumpul begini temen kita kentut, hidung mulai nyium, mata kan mulai melirik, hati mulai ngomong, iya rasanya mah ini. Yang di samping juga lagi, kayaknya mah dia ini. Perut yang terlalu kenyang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Wasuhbatul zalimin, punya teman yang zalim, punya teman yang kagak bener. Ayo tunjuk-tunjukkan nggak apa-apa. Lu berteman sama dia jadikan sama lu. Makanya ada peribahasa orang Indonesia bilang begini pak, kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, kita kebagian
Kita berteman sama tukang sate, kita kebagian asapnya doang. Kita berteman sama tukang areng, kita kebagian cemongnya doang. Kita berteman sama orang baik, insya Allah kita juga jadi orang baik. Karena kita bukan orang baik, Pak. Kita bukan orang baik. Saya yang berdiri ngomong di sini kayak orang benar, bukan orang baik. Terus kita siapa? Kita cuma sama-sama lagi belajar jadi orang baik dengan kumpul di tempat yang baik, bareng orang-orang yang baik, ngelakuin hal yang baik, insya Allah kita semua jadi orang baik. Makanya ke emak kita dulu bang mesen ke kita kagak jauh dari baik. Mak mau ngaji baik-baik. Mak mau kolak baik-baik. Mak mau main baik-baik. Bahkan doa kita tiap habis sholat nggak jauh dari baik. Saya sering bilang begini, Bu. Orang doa mau panjang kayak apa ge, ujungnya mah robana. Sekarang ada ustadz, ustazah, kiai doa. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Ini tangan kita amin dari ke atas sampai turun ke bawah. Ini hati udah ngomong bang. Doa lama amat sih. Tapi lempengan Robbana atina. Nah udah nih, udah. Mau panjang kayak apa dia doa ujungnya merobana. Karena itu doang yang kita pengen. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Itu doang yang kita pengen. Kita coba pengen hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Baik di dunia, baik di akhirat. Gimana cara kita baik di dunia? Ternyata Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Manhajus Sawi, Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwasannya biar hasanah di dunia ialah ilmu wal ibadah, dengan ilmu dan ibadah. Artinya apa? Ngaji. Nih kita kumpul ngaji begini cakep banget nih. Punya temen yang baik, insya Allah kita jadi baik. Punya temen yang jelek, kita juga bakal jadi jelek. Saya singkat. Yang ketiga kata Abdullah bin Mas'ud yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Wa nisyanul dunubil madiyah. Lupa sama dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita pikir-pikir mah kita hidup di dunia banyakkan dosa bang sama ibadah. Dosa sama siapa tat banyak. Dosa sama emak banyak. Terus sama siapa lagi tat banyak. Dosa sama baba banyak. Belum sempet nyenengin emak udah kagak ada. Belum sempet nyenengin baba udah rojiun. Orang tua keramat tuh cek. Kita bisa begini sekarang kan karena orang tua. Empok bisa pakai jilbab karena orang tua, pakai gamis bagus karena orang tua, abang bisa pakai peci karena orang tua, adik-adik bisa pakai koko karena orang tua, saya bisa pakai sorban ngomong di atas ini pun karena orang tua. Cuma kadang satunya, kitanya doang yang gak nyadar. Saya bukan niat sombong apalagi riya, tapi saya tahadus binikmah. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya yang ngerasain. Kemanapun saya ceramah, saya bawa ini cerita. Awal Februari tahun kemarin, saya ceramah di Kampung Luwung, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Selesai saya ceramah, saya makan, ada aki-aki deketin saya. Assalamualaikum Ustadz. Salam kau ngaji, sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz dari mana? Pulau Puter. Pulau Puternya mana? Perapatan. Lebah mana pun mangga. Ya kan orang tua kita dulu begitu Wak. Kalau nyirin rumah sejarah sama rumah temen, kalau kagak jembatan puunan bang. Pas lebaran pengen main puunannya ditebang. Bareng-bareng. Ada di situ yang namanya Bapak Bonang yang sawahnya banyak. Saya kata begini, itu mah Bapak Haji Bonang kampung sebelah. Wah kagak dah. Gue mah kagak yakin dia pergi haji. Lah siapa? Engkong saya Bonang namanya. Tapi kagak punya sawah. Bonang siapa nama bapaknya? Saya sebutin nasab engkong saya. Kong Bonang bin Ali bin Bidok. Itu
Itu siapa? Lah itu Bapak Bidok. Lah ngapa oyot saya? Dulu mah nih dari sini Pertamina sampai Pasar Bancong Sukatani itu sawahnya Bapak Bidok semua. Dalam hati saya bang, lah orang kaya saya pak. Itu di Kampung Gabus Tambun Utara po, ada yang namanya almarhum Bapak Haji Balok, orang paling kaya segabus yang sampai nih hari harta kekayaannya masih bisa dikasih ke anak, cucu, cicit, keturunannya. Tungkong saya. Kong Haji Balok keturunan ketiga dari uyut saya keturunan ke-11 dari uyut saya. Blangsak pisan. 11. Terus awak kagak petakan orang. Tapi ujung-ujungnya mah tuh aki-aki ngomong begini. Syukur dah kalau emang lu cucunya Bapak Bidok mah. Emang apa kok ngaji? Ada perkataan Bapak Bidok yang kesampean. Emang uyut saya pernah ngata bagaimana? Cerita tuh aki-aki pakai bahasa Betawi Bekasinya. Dulu lagi zamannya gua Babadin Galengan Ono, Bapak Bidok punya perkataan. Ji, ini sawah kita urusin tiap hari. Kita udah orak mah tibang jadi rebutan anak cucu doang. Yang kita tempatin mah enti tibang selobang-lobangnya doang. Rasanya pengen banget Ji punya anak cucu keturunan yang bisa ngaji. Kalau gua udah kagak bisa doain gua. Sampai sini air mata saya netes. Ya Allah, ternyata saya bisa begini sekarang karena doanya orang tua. Cuma bahasa doang kok yang beda. Kalau orang sekarang doa, ya Allah jadiin anak saya anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bahasa orang sekarang. Tapi bahasa orang tua kita dulu dengan kepolosan dan keyakinannya, jangan ampe anak-anak gua kayak gua. Biar ada milik derajat rezeki jodoh deket sama orang baik. Tuh omongan nyampe ke Allah, diijabah, jatuhnya ke kita sekarang. Kita bisa nutup aurat yang bagus, kita bisa kenal ulama, ustadz, kiai, habaib, kita bisa akur sama saudara, sama teman, karena doanya orang tua. Makanya saya sering bilang kemana-mana begini toh, setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Bapak, ibu, anak yang udah jadi orang tua, adik-adik di sini anak yang belum jadi orang tua. Kita ngomong pelan-pelan sekarang antara orang tua sama anak dah. Emak mah enggak minta dibagi. Emak ge enggak bakalan minta sama anak. Orang tua mah kita datangin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah girang banget hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita pegangin tangan emak, bisikin ke kupingnya, bang, "Mak, pegang ya buat beli kopi sama gula." Apa ntar jawaban emak? "Ya, lu pakai bagi, emang lu ada." Emak cakep banget cek jawabannya tuh. Masih mikirin kita anak. Tinggal kita anak yang kagak punya pikiran buat orang tua. Emak udah payah bertempat tidur, bapak udah kagak ngapain, anak banyak, saudara banyak, datang kagak, nyokin kagak. Sekalinya datang kagak bawa apa pisan, masuk kamar langsung nanya, "Assalamualaikum." "Alam." "Mas sehat?" Emak enak pun jawabin, "Lah kotok mata lu." "Nunggu sakit begini pakai sehat apa kagak?" "Apa mak kira-kira yang dirasa?" "Enggak ada yang gua rasa." "Emang apa? Lalu kagak bawa apa-apa kemari?" "Coba dalam jeruk ada yang gua rasa, asam-asam dikit mah gitu." Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Anak banyak, emak atuh keurus sama emak yang atuh. Mama dagang gorengan, dagang kue keliling kampung, tinggal emak atuh, anak banyak telantar tuh emak. Saya yakin bukan cuma di kampung saya doang, kok kita sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Emak udah payah bertempat tidur, bapak udah nggak ngapain, adek ada, abang ada, saudara pada kumpul.
Tibang minta air doang Pak, tibang minta air sampai suruh-suruan sama saudara. Dak, mida, air apa dak? Apa kata pemida? Mah, Salmah, mah, emak pegang apa mah? Teh, wate, teh, emak ambil air teh. Deh, Rode, deh. Emak samperin apa deh? Kak, kak. Emak pengen minum kak, keburu mati tuh emak. Tibang minta air doang tuh, sampai suruh-suruan sama saudara. Padahal mah dulu waktu kita masih kecil, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa tat? Emak rela mangap buat nyuapin anak makan. Ayo dek makan. Bener. Yang makan siapa? Yang mangap? Ngapain kok mangap? Makanya saya punya ungkapan dalam bahasa Betawi begini bang. Bahasanya pendek tapi sedikit nyesek. Bikin kita sedikit nyengir tapi sambil mikir. Anak yang hidup mah banyak. Anak yang hidup mah banyak. Yang hidup yang langka. Bener. Punya anak banyak, hidup semua, wajar cek diurusin sama emak sama bapaknya. Tapi yang hidup, yang mau ngurusin orang tua, yang prihatin sama orang tua, tuh yang langka. Sekarang yang jauh-jauh dah, emak udah kagak, bapak udah kagak, adek abang pada kumpul, adeknya ngomong begini, bang, besok haul emak ini bang. Apa jawaban abangnya? Haul. Seehnya doang. Ya kali gitu buat orang tua kita patungan berapa-berapa gitu, duit kagak punya, tenaga kita keluarin. Bagian bang, saya yang gelar tikar, saya yang masang tenda, saya yang belanja, kan enak begitu. Makanya mohon maaf, saya bocah baru kemarin pok, umur saya baru 26 tahun. Kalau omongan saya banyak yang salah mohon maaf, tapi saya cuma pesan dari sekarang begini. Kalau punya anak banyak, jangan dibikin pinter semua. Sisain yang geblek ke satu. Ini gua mah Amit, Ustadz ceramahnya begitu banget ngajarin anak geblek. Karena yang udah mah, yang geblek yang ngurusin orang tua. Yang pinter mah tahu kemana. Punya anak 6, 5 jadi orang semua bang. Pejabat, TNI, polisi, dokter, bidan. Geblek nyelip 1 nih. Emak udah payah banget sih, geblek nelpon. Bang, emak bang, gue lagi rapat ini. Iya. Po, emak po, gue lagi di luar kota. Po, emak po, gue lagi ada pasien ini. Si geblek yang gak kemana-mana main ngurusin. Ya habis mau kemana emang geblek? Bukan saya nyuruh abang mampu punya anak geblek, kagak. Emang kita lagi ngomongin yang pinter, yang katanya sekolah tinggi, punya titel, punya jabatan, biar mau ngurusin orang tua. Kadang kita cing anak nih kalau udah jaya dikit, rumah, punya kendaraan, punya gaji tiap bulan, dia punya pangkat, jabatan, dia tinggi. Nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Kadang kita anak nih cing kalau udah jaya dikit, nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Pesan saya cuma satu buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua dah bareng-bareng. Baik-baik nih mulut buat ngomong sama orang tua. Kisah nyata nggak dibuat-buat bang. 2 tahun yang lalu pulang ceramah dari Sukabumi jam 2 pagi, HP saya bunyi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa Ji? Adik saya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba'da subuh abang berangkat ke sana Ji. Iya tak ditunggu. Ba'da subuh saya berangkat ke rumah jamaah saya, sampai sono jam 8 pagi. Rumah jamaah saya dari kampung Cabang 2, kecamatan Cabang Bungin, ujungnya Bekasi, sebelahan sama Muara Gembong. Sampai sono saya nggak bisa langsung masuk karena udah penuh sama jamaah yang udah bertakjiah. Saya duduk di pelataran bareng jamaah yang lain. Enggak lama jamaah saya deketin saya sambil nangis, air mata netes, muka udah jelek banget. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Adik saya mati.
Gue gak tahu ade lo mati. Gue kemari ge orang ade lo mati. Terus ngapa? Matinya jelek banget Ustaz. Lah ngapa emang? Matanya melotot, mulutnya mangap. Belum mati kali. Udah Ustaz tuh bercanda mulu. Ya kali Ji, orang masih melotot begitu siapa tahu ngedip lagi. Terus lo ngapain kemari? Ustaz punya doa kagak Tat buat meremin mata adek saya? Ada. Udah lulus itu di pondok. Buruan Tat masuk. Nggak bisa. Katanya bisa. Itu depan pintu banyak ibu-ibu pada berdiri. Gua kagak bisa masuk. Gampang Ustaz. Kalau Ustaz pengen masuk saya teriak minggir, minggir tuh ibu-ibu. Ati udah kesel banget Bang. Saya kata begini. Coba lo teriak, dia teriak bener. Ibu-ibu minggir. Ustaz pengen masuk. Ibu-ibu minggir, saya masuk ke dalam rumahnya. Bahasa orang kampung kita bilang mah lagi di ruang tamu, mujur ngalor, kaki ampe leher ditutupin kain batik, leher ampe pala ditutupin kain putih. Saya deketin, saya buka kain putih yang di mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener cing. Matanya dalam hati saya ngucap astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Kalau ada tetangga jamaah kita yang meninggalnya mulutnya mangap Tan, kalau emang meninggalnya masih baru mah buru-buru ambil kain, ambil bujur, ikat dari janggut sampai pala. Mumpung masih empuk, mumpung masih lemes. Itu ge kalau meninggalnya masih baru. Kalau baru mangap-mangap jangan diikat dulu. Ikat. Kalau mati, kalau kagak. Akhirnya apa saya keingetan omongan guru saya Bang. Ketika saya kelar pesantren, guru saya bilang, Kamal, iya guru, ini ada doa, ada amalan, ada ijazah yang kepake buat lo di masyarakat. Apa itu guru? Kalau ente di masyarakat nemu jamaah yang meninggalnya matanya melotot, mulutnya mangap, tangannya kaku, susah boleh sedakepin, baca takbir 3 kali, usap mukanya, merem tuh mata, mingkem tuh mulut, usap tangannya, lemes tuh tangan. Emang kerjaan saya di rumah begitu Pak, tukang meremin orang. Iya. Jadi kalau ada yang meninggal, ada yang nyampe kok ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Bang? Melotot. Nyampe saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Mangap. Datang saya. Akhirnya karena emang kerjaan saya di rumah begitu, saya taruh tangan saya di mukanya, saya baca doa dari guru saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya usap, masih melotot. Itu ibu-ibu yang di pinggiran pintu bisik ngomongin saya. Ustadz doanya kagak manjur. Ya emang saya bocah gabus Bang ya, Betawi. Saya kata kayak begini, encek jangan berisik. Saya kagak usul doanya. Akal pakai Bang. Malu kita dikata Ustadz kagak manjur mah. Dan kongkok baik bantuin saya zikir. Iya Ustadz saya bantuin zikir. Saya penasaran, ilok doa gua kagak manjur. Saya balesin 2 kali Bang. Saya taruh tangan di mukanya, saya baca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati saya ngomong, merem. Merem. Jangan malu-maluin gua, ayo merem. Gua pakai rapi begini. Merem nih, merem. Tuh kan merem tuh kan. Gua kata kayak apa merem? Tuh kan merem tuh kan. Alhamdulillah. Masih melotot. Kata saya menahan, mereka kagak. Saya tinggal pergi beneran. Sambil meremin tuh orang. 3 hari kemudian nyampe jamaah saya ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ci. Ngapa? Meminta waktunya Ustaz. Ngapain? 7 harian adik saya. Lah ngapa emang? Biar di rumah kagak sedih-sedih banget. Kapan acaranya? Malam Kemis Tat, Bada Isa. Nanti gue nyampe dah. Jangan sampai kagak ini Tat. Iya nanti gue nyampe. Saya sampein Bang. Sini deh Ji. Apa Tat? Ade lu ngapa kemarin? Ngapa deh saya? Matanya melotot baik. Gua meremin kagak merem. Apa jawaban jamaah saya? Itu Matat bukan doanya Ustadz yang kagak manjur. Terus apa Ji? Emang adik saya punya salah sama emak saya.
Ada omongan adik saya yang nyakitin hati emak saya. Emak saya belum ikhlas, emak saya belum ridho. Tuh pas emak saya ikhlas, emak saya ridho, tuh mata merem sendiri, mulut mingkem sendiri. Emak tuh tong baik-baik sama emak. Emak keramatnya banyak, doanya manjur, jasanya gede. Ngedennya emak masih ditungguin orang banyak. Emak ngeden anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan nungguin ngedennya emak. Cewek, cowok, cewek, cowok. Cewek, cewek, cewek. Tuh emak ngeden. Bapak ngeden, siapa yang nungguin? Siapa? Ya paling bapak ngeden. Bocah lewat, siram mbak, siram, begitu paling. Dosa banyak. Yang keempat kata Abdullah bin Mas'ud, yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Tulul amal, panjang angan-angan, kebanyakan ngayal. Pengen kaya, pengen sukses, kerja kagak, usaha kagak, pengen ke surga, ibadah kagak, ngaji kagak. Timbul satu penyakit, hubbud dunia, cinta ama dunia. Terakhir, sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, ra'aitu lailatal mi'raj nahrun. Ketika Rasulullah melaksanakan perjalanan mi'raj, Rasulullah melihat sebuah sungai, danau kobak-kobakan, yang mana ini sungai ma'uhu ahla minal asali, airnya lebih manis daripada madu. Wa atyabu minal miski, aromanya lebih wangi daripada minyak misik, minyak parfum. Dan juga abrodu minal salji, dinginnya nih air lebih dingin daripada es. Kemudian nanya ke malaikat Jibril, liman hadza, buat siapa ini air? Liman sholla alaika fi rojaba, buat orang-orang yang bersalawat kepadamu di bulan Rajab. Kita hadir tempat yang baik, bareng orang-orang yang baik, di bulan yang baik. Kita hiasi lisan kita dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bawa bendera siapin, kibarin benderanya. Buat anak-anak majelis Mardotilah yang mau keliling, ayo siapin. Buat jamaah semuanya, keluarkan infak terbaik kita. Untuk apa? Karena sodako juga termasuk bagian daripada yang bisa mencegah bala. Harapan kita semua adalah keluarkan infak terbaik agar Allah hindarkan kita dari segala wabah penyakit. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tua muda ayo ngaji, jangan betah di depan TV, apalagi sambil selfie, langsung di-upload ke FB. Salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau ngaji banyak alasan, tapi sering jalan-jalan. Paling senang kalau dangdutan, apalagi jaipongan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak burung terbang melayang, anak kucing kagak pernah mandi. Kalau orang kagak sembahyang, matinya nanti jadi memeti. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Harapan kita semua adalah tidak Allah angkat kaki kita dari tempat ini sebelum Allah gugurkan semua dosa-dosa kita dan Allah kabul semua hajat-hajat kita. Dan ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tingkah laku yang kurang berkenan. Allahumma fiqilakum tariq hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.